Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Fazli dari kelompok 7. Dan saya Syifa Kaliapitazon dari kelompok 7. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya tentang materi akuntansi wakaf pada akuntansi syariah. Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki manfaat sosial dan ekonomi jangka panjang bagi kesejahteraan umat. Untuk memastikan pengelolaannya berjalan amanah dan profesional, wakaf perlu dicatat dan dilaporkan secara transparan sesuai prinsip syariah dan aturan hukum yang berlaku. Pada PSAK 112, akuntansi wakaf menjadi pedoman bagi lembaga wakaf dalam 1. Mengakui dan mengukur aset wakaf. Yang kedua, menyajikan dan mengungkapkan laporan keuangan wakaf secara terpisah. Dengan penerapan PSAK 112, pengelolaan wakaf menjadi lebih akuntabel, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada wakif dan masyarakat. Pengertian wakaf. Wakaf berasal dari kata wakafa yang berarti menahan, berhenti, dan tetap berdiri. Dalam akuntansi syariah, wakaf merupakan penyerahan harta oleh pemilik atau wakif kepada pihak pengelola atau nazir dengan ketentuan bahwa manfaat dan harta tersebut digunakan untuk kepentingan umat sesuai prinsip syariah. Harta wakaf tetap utuh, tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan ke pemilikannya, namun dikelola secara produktif untuk menghasilkan manfaat keberlanjutan. Selanjutnya ada landasan hukum wakaf. Yang pertama Al-Quran. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 267, yaitu perintah berinfak dari harta terbaik. Quran Surat Ali Imran ayat 92, yaitu anjuran berbagi harta yang dicintai. Selanjutnya ada hadis Nabi SAW, yaitu hadis tentang sedekah jariyah, kisah wakaf Umar bin Khattab atas tanah di Khaybar. Yang ketiga ada ijma ulama, yaitu wakaf diakui sebagai amal kebajikan yang pahalanya terus mengalir. Yang keempat ada perundang-undangan di Indonesia. Terdapat dalam UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, dan Peraturan BWI atau Badan Wakaf Indonesia. Yang keempat ada standar akuntansi syariah yang terdapat dalam PSAK 112, yaitu akuntansi wakaf mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan harta wakaf. Selanjutnya, jenis-jenis wakaf dalam akuntansi syariah. Yang pertama ada wakaf tunai, berupa uang yang dikelola secara produktif, dicatat sebagai aset wakaf tunai. Hasil pengelolaan dicatat sebagai pendapatan wakaf. Yang kedua ada wakaf barang, berupa aset tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan dicatat sebagai aset tetap wakaf. Pendapatan dari pemanfaatannya, yaitu pendapatan wakaf. Yang ketiga, wakaf produktif, dikelola untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan, dicatat pendapatan dan pengembangannya secara terpisah. Yang keempat, wakaf konsumtif, dimanfaatkan langsung untuk kebutuhan masyarakat, dicatat sebagai pengeluaran wakaf. Rukun wakaf. Rukun wakaf terdiri dari 4 unsur utama. Yang pertama ada wakif, yaitu pihak yang mewakafkan harta, bisa terdiri dari perorangan, badan, atau organisasi. Yang kedua ada mauquf, yaitu harta atau aset yang diwakafkan, harus bernilai, halal, dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Yang ketiga ada mauquf alaihi, yaitu penerima manfaat wakaf, bisa umat, lembaga, pendidikan, atau kesehatan, dan lain-lain. Yang terakhir ada sigoh atau ikrar, yaitu pernyataan wakaf baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan yang menunjukkan kerelaan wakif. Prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan wakaf. Yang pertama ada amanah atau kepercayaan. Pengelola atau nazir wajib memegang amanah wakif dan melaporkan penggunaan serta perkembangan aset wakaf secara akurat dan jujur.
Yang kedua, ada kemaslahatan atau manfaat keberlanjutan. Maslahah atau istidamah. Aset wakaf harus dikelola untuk memberi manfaat jangka panjang. Akuntansi harus mencerminkan pendayagunaan untuk tujuan sosial, keagamaan, dan keberlanjutan. Yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu penyajian laporan keuangan wakaf harus memudahkan pemangku kepentingan, seperti wakif, pemberi dana, masyarakat, dan lain-lain, untuk menilai kinerja dan penggunaan dana wakaf. Ini termasuk pengungkapan sumber, penggunaan, dan hasil pengelolaan. Yang keempat, ada kepatuhan terhadap syariah dan regulasi, yaitu perlunya mekanisme verifikasi syariah, fatwa atau pendapat syariah, dan kepatuhan pada peraturan wakaf nasional, misalnya undang-undang wakaf atau pedoman BWI. Yang kelima, ada konsistensi dan kewajaran pengukuran, yaitu kebijakan pengukuran seperti nilai perolehan, revaluasi, pendapatan dari aset wakaf harus konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Penerapan PSAK 112 pada akuntansi wakaf. PSAK 112 mengatur berbagai seperti pengakuan aset wakaf, yaitu ada aset wakaf diterima oleh nazir sebagai aset wakaf, bukan milik nazir. Yang kedua ada pengukuran. Aset wakaf diukur berdasarkan nilai wajar pada saat diterima. Yang ketiga, ada penyajian. Disajikan terpisah dari aset milik nazir. Yang keempat, ada pengungkapan. Yang di sini ada sumber wakaf, jenis aset, nilai, hasil pengelolaan, dan penyalurannya. Terus ada informasi harus lengkap dalam catatan atas laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan wakaf. Penyajian laporan keuangan bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kepada wakif serta masyarakat selaku penerima wakaf. Laporan keuangan wakaf terdiri atas: yang pertama adalah laporan posisi keuangan, yaitu menampilkan aset wakaf atau terpisah menjadi wakaf terikat dan tidak terikat, kewajiban dan ekuitas entitas, perbedaan dengan aset milik nazir. Di sini terdapat gambar contoh laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan perubahan aset wakaf atau aktivitas wakaf, menunjukkan penerimaan aset wakaf, hasil pengembangan atau pendapatan, penyaluran manfaat kepada mauquf alaih. Di sini terdapat gambar laporan perubahan aset wakaf atau aktivitas wakaf. Yang ketiga ada laporan arus kas, menggambarkan sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasional dan aktivitas investasi wakaf. Yang keempat ada laporan rincian aset wakaf, berisi daftar lengkap aset wakaf meliputi nama aset, nilai aset, lokasi atau bentuk pemanfaatan, status legalitas, dan perkembangan nilai. Di sini terdapat gambar laporan rincian aset wakaf. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan CALK, mengungkapkan secara naratif kebijakan akuntansi yang digunakan, informasi pengelolaan dan kepatuhan syariah, risiko dan tantangan dalam pengelolaan aset wakaf. Catatan atas laporan keuangan harus memuat informasi berikut. Yang pertama, informasi umum entitas wakaf. Yang kedua, kebijakan akuntansi. Yang ketiga, rincian aset wakaf. Yang keempat, informasi pengelolaan dan penyaluran manfaat. Yang kelima, kepatuhan syariah. Yang keenam, risiko dan tantangan pengelolaan wakaf. Yang ketujuh, informasi lain yang relevan. Tantangan penerapan akuntansi wakaf di Indonesia. Yang pertama ada tantangan utama. Kompetensi nazir dalam penerapan PSAK 112 masih rendah. Yang kedua, banyak aset wakaf belum bersertifikat atau bermasalah legalitasnya. Yang ketiga, sistem informasi dan pelaporan wakaf belum terintegrasi digital. Yang keempat, pengawasan dan edukasi dari lembaga otoritas masih terbatas. Yang kelima, pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif masih rendah. Yang keenam, pengelolaan aset belum optimal, banyak aset yang tidak produktif. Dampak dari penerapan akuntansi wakaf di Indonesia adalah
Transparansi dan akuntabilitas pelaporan wakaf belum maksimal. Yang kedua, potensi ekonomi wakaf belum tergarap optimal untuk kesejahteraan umat. Baik, yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi jangka panjang bagi kesejahteraan umat. Pengelolaan wakaf harus dilakukan secara profesional, amanah, dan sesuai prinsip syariah. Penerapan PSK 112 berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan wakaf. Yang terakhir, dengan pengelolaan yang baik dan pelaporan yang sesuai standar, potensi wakaf dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Baiklah, ini saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.